Shalom, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Florencia Irana Hana Burusyaan dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan, yaitu sistematika serta unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistematikanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempatnya sudah tertera, yaitu di Bandung, tanggal 14 September 2015. Lalu yang kedua, sistematika yang kedua tuh adalah mengenai lampiran serta perihal yang ada di surat ini. Untuk lampiran tidak disertakan, namun untuk perihalnya ada, yaitu mengenai lamaran pekerjaan. Lalu yang sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Bisa dilihat di situ tertulis banget ada yang terhormat HRD Manager PT Moge Laksamana Maju, Jalan Kintamani Luhur nomor 8 Bandung. Alamat ini menurut saya sistematikanya sudah sangat jelas karena tidak menggunakan kata kepada, lebih pemilihan kata yang terhormat. Lalu juga alamatnya tidak ditulis lebih dari 3 baris. Alamat ini juga tidak menggunakan jenis kelamin seperti pengucapan bapak ataupun ibu. Lalu yang keempat adalah alamat surat ini tidak ada titik di akhirnya, tapi mungkin di sini penulisan kata jalannya seharusnya tidak disingkat. Lalu setelah alamat surat, sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Di dalam surat lamaran pekerjaan ini sudah dituliskan salam pembukanya, yaitu dengan hormat diikuti dengan titik komanya. Lalu yang kelima adalah alinea pembuka. Menurut saya alinea pembukanya sudah sangat jelas, sopan dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Lalu yang keenam adalah isi. Surat di samping ini sudah berisi identitas, terus maksud dan tujuannya, dan juga menyertakan lampiran. Identitasnya ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon, dan juga maksud dan tujuannya juga dituliskan, yaitu ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di instansi tersebut. Lalu dia juga pelamar kerja ini juga menyertakan lampirannya, yaitu ada pas foto, ada fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, ijazah, dan masih banyak lagi yang ia sertakan untuk melamar pekerjaan di tempat ini. Lalu yang ketujuh adalah penutup. Di dalam surat ini juga tertulis penutupnya, bisa dilihat ada bagian penutup di surat lamaran pekerjaan ini, dan lanjutannya adalah salam penutup. Pastinya setelah ada salam pembuka di awal, pasti ada salam penutup di akhir, yaitu dengan yaitu hormat saya sebagai salam penutup. Dan juga sistematika yang terakhir adalah tanda tangan serta nama terang. Di situ sudah tertera ada hormat, ada tanda tangannya dengan nama terangnya Aisyah Watanabe. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan yang ada di surat lamaran pekerjaan di samping ini. Unsur kebahasaan yang pertama adalah bentuk suratnya. Bentuk surat di surat lamaran pekerjaan di samping saya ini sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan format standarnya surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua adalah bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan di samping saya ini sudah menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti ada kata ganti orangnya, titik, serta komanya. Lalu yang ketiga adalah kata pengantarnya sudah jelas, singkat, padat, serta informatif. Dia juga menjelaskan bagaimana dia mendapatkan, dia juga menjelaskan sumbernya, di mana dia mendapatkan informasi dari lowongan pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat adalah penyampaian maksud surat pada isi surat di samping. Menurut saya penyampaian maksudnya sudah ada, namun kurang terperinci, seperti dia mungkin mau diletakkan di instansi mana, atau dia mungkin mau diletakkan sebagai di posisi mana, menjadi karyawan apa. Mungkin kurang terperincinya di bagian itu saja. Lalu yang terakhir adalah pemakaian tanda baca pada epilog surat. Seharusnya setelah kata pemimpin di salam penutup, setelah kata pimpinan di salam penutup itu seharusnya diikuti tanda baca koma. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistematika serta unsur kebahasaan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Syaredi Anastasia. Saya perwakilan dari kelompok 10 dari kelas 12 IPS 4. Saya nomor absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistematika isi dari contoh surat lamaran pekerjaan yang kelompok kami ambil. Setelah ini saya akan melampirkan contohnya. Contohnya kurang lebih seperti ini.
akan saya bantu dengan cara melampirkan lagi contoh yang baru dengan sudah digarisbawahi setelah ini. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang saya sudah bantu untuk garis bawahi dan saya beda-bedakan warnanya untuk membantu mempermudah ibu untuk pengecekan. Yang pertama, di dalam sistematika isi harus ada identitas pelamar. Nah, ini tuh sudah cukup lengkap bagi saya. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan nomor telepon. Nah, di sini sudah cukup lengkap karena ada alamat dan telepon sehingga instansi atau perusahaan tidak bingung akan kontak kemana jika nantinya pelamar diterima. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan penulisan surat yang tertera di alinea pertama. Melalui surat lamaran ini, saya mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Menurut saya itu kurang lengkap karena tidak disertai dengan posisi yang diinginkan. Soalnya dari yang dilampirkan di berkas-berkas ini harusnya dia juga menyertakan apa posisi yang dia inginkan atau dia harapkan untuk di perusahaan tersebut sehingga perusahaan juga dapat mempertimbangkan lagi. Dan yang terakhir ada lampiran berkas yang dibutuhkan. Di sini pelamar telah menyertakan pas foto ukuran 3x4, fotokopi KTP Bandung, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKHUN, fotokopi sertifikat kompetensi, dan fotokopi sertifikat PKL. Nah, di lampiran berkas yang dibutuhkan ini menurut saya juga sudah lengkap, sesuai juga dengan nantinya apa yang instansi atau perusahaan butuhkan untuk menjadikan pelamar tersebut pertimbangan. Di sini tujuan penulisan suratnya menurut saya yang kurang lengkap karena tidak ada posisi yang seperti saya katakan tadi, posisinya tidak dijabarkan secara jelas. Dan si pelamar ini juga tidak melampirkan dia mengetahui lowongan pekerjaan ini dari mana. Namun secara garis besar sudah mencakup isi yang seharusnya ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kiranya penjelasan tadi dapat memberikan Ibu pertimbangan untuk masukkan lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih.